La
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu sampai di akhirat kelak, dan satu-satunya
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan imanlah manusia akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya lahir maupun batin, di dunia maupun di akhirat kelak, dengan cara imtithalul awamirillah wa jatinabun nawaihi, melaksanakan segala perintah Allah semampu kita dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini seluruh umat Islam sebagian besar di Indonesia merayakan hari raya Idul Fitri, dan alhamdulillah pada tahun ini hari raya Idul Fitri serentak diadakan oleh sebagian besar seluruh kaum muslimin Indonesia, baik organisasi NU ataupun organisasi Muhammadiyah, semuanya pada hari ini bersatu merayakan hari raya Idul Fitri. Ini mudah-mudahan menjadi simbol persatuan terhadap bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita saling menghargai, saling menghormati sama anak bangsa, karena itulah yang difirmankan oleh Tuhan kita agar kita selalu menghormati kepada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Saudara sama muslim ada saudara sama anak bangsa. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari dengan hari raya Idul Fitri ini kita saling menjaga persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa Indonesia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah hari raya Idul Fitri tiada lain agar kita saling memaafkan di antara sesama manusia, di antara sama kerabat, teman dan saudara. Kenapa? Karena manusia adalah tempat salah dan khilaf. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan dihinakan, jangan dijauhkan, rangkul dia, pegang dia, temani dia, nasihati dia agar dia semakin sadar bahwa perbuatan itu tidak baik untuk sesama. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kepada siapa kita banyak salah? Yang pertama, kita banyak salah dan dosa kepada Allah. Banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang telah kita lakukan selama setahun ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dosa kepada Allah bisa diampuni dengan cara kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat masih dikandung badan, napas belum sampai di tenggorokan, maka taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan nafasnya, dia tidak akan diterima taubatnya, sebagaimana taubatnya Fir'aun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya sudah ngap-ngapan di dalam lautan. Dia berkata, "Alana ya Allah, kalau begini amanat bihi Banu Israil, saya beriman kepada Tuhannya Bani Israil, saya bertaubat kepadamu ya Allah." Apa jawab Allah? "Alana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang dia mau taubat, kemarin kemana aja? Dikasih peringatan oleh Allah, tidak mau sadar. Akhirnya taubatnya ketika nafasnya sudah sampai di tenggorokan, tidak diterima oleh Allah. Tapi apa? Fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari kami selamatkan badanmu hai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi peringatan bagi orang-orang setelah kamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau bertaubat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku ada harapan dimaafkan dosa-dosanya, illal muhajirah, kecuali orang muhajirah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah muhajirah?" Muhajirah, maka Rasul menjawab, itu orang yang malam berbuat dosa, lalu paginya dia ceritakan dosa itu kepada teman-temannya. Maka orang yang mengumbar-umbar dosa kepada orang lain, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
selama 3 jam. Kalau 3 jam itu habis berdosa, dia mohon ampun, dia bertaubat kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosanya tidak akan ditulis di catatan amal buruk tersebut. Oleh karena itu, mari kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang berpuasa selama 1 bulan penuh, taraweh selama 1 bulan penuh, maka sesuai dengan janji Rasulullah, man shoma ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa penuh pada bulan Ramadan karena iman, mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka Allah pasti ampuni, ghufira, pasti diampuni dosanya yang telah lalu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sehingga hari raya Idul Fitri ini mereka bagaikan bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda, tanpa dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan adalah kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Ini sangat penting bagi kita untuk diperhatikan. Anak banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada kedua orang tuanya. Bahkan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ketika diciptakan bertanya kepada Allah, ya Allah, lima khalaqtu, untuk apa aku diciptakan ya Allah? Lima khalaqta ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku ya Allah? Aku haram untuk siapa ya Allah? Sungguhnya aku mengharapkan engkau buat akun liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya, belum minta maaf sampai meninggal dunia, jangan harapkan masuk surga. Nyium bau surga aja tidak akan dapat di hari kiamat kelak. Pernahkah kita mendengar seorang yang ahli ibadah zaman Rasulullah, sangat ahli ibadah, puasanya rajin, ketika akan meninggal dunia ditarik ulur oleh malaikat maut, susah meninggalnya, Alqamah sulit meninggalnya, padahal dia rajin ibadah, rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sahabat Bilal dan Suhaibah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat Alqamah susah matinya. Maka Rasulullah membimbing, nyuruh kepada sahabat Bilal untuk mentalkinkan Alqamah di telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi apa? Mulutnya seakan-akan terkunci, susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu sahabat ngadu kepada Rasulullah, maka sang Rasulullah SAW bertanya, adakah Alqamah punya seorang ibu? Ada ya Rasulullah. Panggil ibunya. Dipanggilnya ibunya Alqamah yang sudah tua rentak, jalan pun memakai tongkat. Lalu sahabat bertanya, ya ibu, Rasulullah memanggil engkau. Apakah Rasulullah datang kemari? Apa engkau yang datang kepada Rasulullah? Kata sang ibu Alqamah, biar saya yang datang kepada Rasulullah. Jalan itu pelan-pelan ibunya Alqamah sampai ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, ya ibu, benarkah Alqamah putra panjenengan? Iya ya Rasulullah. Dulu iya. Kenapa dulu iya ya ibu? Ya Rasulullah, 9 bulan Alqamah berada di dalam perutku. Setiap hari aku bekerja untuk kebaikan Alqamah. Setiap malam aku berdoa agar Alqamah menjadi orang yang sukses, bahagia. Saat ini dia menjadi orang kaya, hartanya berlimpah, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya cantik. Tapi aku kecewa ya Rasul. Apa kecewamu ya ibu? Suatu ketika ia sedang bersenang-senang dengan istrinya, aku butuh Alqamah, aku panggil Alqamah, dia malah memilih bersenang-senang dengan istrinya, mengabaikan panggilanku. Mulai saat itu aku berdoa, ya Allah, mulai saat ini Alqamah bukan putra saya. Hei ibu, maafkan Alqamah, dia tak akan mati sebelum makan. Tidak ya Rasul, kecewa aku ya Rasul. Lalu baginda Rasul menyuruh sahabat untuk mencari kayu bakar. Lalu ibunya bertanya, ya Rasulullah, buat apa kayu bakar ya Rasulullah? Aku akan bakar Alqamah biar dia cepat meninggal dunia. Merenung sejenak sang ibu. Setelah merenung sejenak, sang ibu keluarlah suara dari rahim ibunya, ya Rasulullah, engkau mau membakar Alqamah? Ibu, engkau memaafkan Alqamah? Iya ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Dipeluk sang Alqamah, sang putra tadi dia di dekapan sang ibu, sambil sang ibu mengatakan, wahai nak, maafkan ibu ya, gara-gara
lihat anak-anak kita mau ngaji ke majelis taklim ulama, kiai ini, habib ini, nyelonong aja tanpa cium tangan kepada kedua orang tuanya. Nyampe ke majelis taklim, dia cium tangan bolak-balik kiai habibnya. Itu salah kaprah. Yang benar, kau cium tangan dulu kepada kedua orang tuamu, minta izin ngaji kepada kiai habib dan ustaz, baru kau pergi. Di sana kau cium tangan kiai habib ustazmu, itu namanya berkah. Sebaliknya, ada seorang manusia yang mengagungkan orang tuanya, lalu Allah naikkan nama dan pangkatnya. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam sudah menjadi raja di negeri Mesir, duduk di atas singgasana yang besar, tiba-tiba datanglah kakek nenek dan segerombolan pemuda. Lalu Nabi Allah Yusuf melepaskan pakaian kebesarannya, melepaskan mahkota kerajaannya, lalu beliau menghampiri kakek dan nenek tadi, lalu menundukkan di atas singgasananya, lalu ia dan yang lainnya menyungkur di bawah telapak kakinya. Para penggawa kerajaan heran bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai sang raja, siapa kakek dan nenek yang kau muliakan itu?" "Hai para penggawa kerajaanku, ketahuilah kakek dan nenek yang kedatangan tidak kau acuhkan, kakek dan nenek yang kehadiran tidak kau pedulikan, mereka itu adalah ibu dan bapakku. Di hadapan kalian, aku adalah sebagai seorang raja yang kau muliakan, tapi diriku di hadapannya tiada lain kecuali sebagai seorang hamba yang siap dengan segala titah." Apakah dengan menyungkur Nabi Allah Yusuf di bawah telapak kaki dan ibunya turun kehormatannya, hilang wibawanya? Tidak, justru dengan menyungkur di bawah telapak kakinya, nama Nabi Yusuf semakin harum di alam semesta, diabadikan di alam semesta, sampai-sampai dijadikan nama sebagai surat dalam Al-Quran. Setiap orang beriman pasti pernah membaca surat Yusuf. Seakan-akan Allah yang mengatakan, "Hai hamba-hambaku, jika ingin namamu aku sebutkan di hadapan para malaikatku, jika ingin namamu aku abadikan di alam semestaku, maka hormati ibu dan bapak." "Ustaz, ibu dan bapak saya telah meninggal dunia, bagaimana cara saya berbakti kepada kedua orang tuanya?" Datengin kuburannya, datengin berziarahlah ke makam kuburannya, doakan dia, minta maaf di atas pusara nisannya. Insya Allah dengan begitu mereka akan memaafkan kita dari alam kuburnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, mari saat ini setelah kita sholat Idul Fitri, kita berziarah ke makam kedua orang tua dan keluarga kita. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasul, fazuruha. Dulu kami melarang kalian berziarah kubur, fazuruha. Saat ini berziarahlah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kesalahan yang sering kita lakukan adalah kepada siapa? Kepada sesama manusia. Ini menjadi penting bagi kita, karena seorang nanti ada yang bangkrut di hari kiamat. Dia membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sembahyang, sedekah dan sebagainya. Tapi pas nyampe di hari kiamat menjadi bangkrut karena kezaliman-kezaliman yang pernah ia lakukan kepada sama manusia. Ya Allah, saya nggak mau dia masuk surga karena dulu pernah berbuat zalim kepada saya, pernah mukulin saya, pernah nggak bayar hutang sama saya, maka saya nggak terima dia masuk surga duluan. Ya Allah, akhirnya pahalanya dipakai buat bayar hutang. Dosa-dosa dan kezaliman yang ia lakukan dihabiskan untuk pahalanya kepada orang yang telah ia zalimi dulu di waktu di alam dunia. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat, mari kita saling memaafkan di antara sama manusia. Oleh karena itu, selesai kita melakukan hari raya sholat Idul Fitri saat ini, mari kita bersalam-salaman, saling memaafkan. Hadis Nabi mengatakan, ketika seseorang tangannya berjabatan tangan, selama berjabatan tangan, maka dosa di antara keduanya Allah akan hapuskannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dapat menjadi kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi akhlaknya di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyikal mukhtar Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa an sadati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ta'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafi'al muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Bagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, jika mereka masih ada, ya Allah, sayangilah mereka, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, berikanlah kebahagiaan di dalam hidupnya, ya Allah. Dan wafatkanlah dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika mereka telah tiada dan meninggalkan kami, ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosanya, lapangkanlah kuburnya, terimalah amal ibadahnya, ya Allah, jadikanlah alam kuburnya taman dari taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa-dosa, ya Allah. Baik dosa yang kecil maupun yang besar, baik yang sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan, baik yang sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, ya Allah. Maka dari itu berkat keagungan hari raya Idul Fitri ini, berkat kemuliaan serta rahmat-Mu, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pantas masuk ke dalam surga Firdaus-Mu, namun kami tidak kuat menahan panasnya api neraka-Mu. Maka berikanlah kepada kami taubat dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kami selain diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkat kemuliaan hari Idul Fitri ini, berikanlah kepada kami kekuatan agar kami bisa selalu taat beribadah kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada badan kami, ya Allah. Berikanlah kami rizki yang halal, yang penuh berkah, yang bisa bermanfaat buat orang banyak, ya Allah. Berkailah kehidupan kami, ya Allah. Bimbinglah kami agar kami selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum